Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan kelembagaan eksekutif dan legislatif di negara Korea Selatan dan Jerman. Gambaran secara umum negara Korea Selatan. Korea Selatan secara resmi berdiri pada tanggal 15 Agustus 1948 yang dimana sebelumnya Korea Selatan dengan Korea Utara menjadi satu wilayah, tetapi karena ada suatu konflik perang saudara, pada akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan negaranya masing-masing. Korea Selatan menganut sistem presidensial campuran. Sebelumnya Korea Selatan juga pernah menggunakan sistem parlementer, namun pada bulan Desember 1962 Korea Selatan kembali lagi menjadi sistem presidensial. Sistem presidensial campuran ini lembaga eksekutif dipegang oleh presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh perdana menteri yang berperan sebagai kepala pemerintahan. Gambaran umum negara Jerman. Pada tahun 1990, Jerman kembali bersatu antara Jerman Barat dan Jerman Timur, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Bentuk pemerintahan Jerman adalah Republik Federal Parlementer, yang dimana bisa disebut negara federal. Pemerintah Jerman dipimpin oleh seorang kanselir, namun Jerman tetap memiliki presiden yang dipilih dalam periode 5 tahun. Baik, selanjutnya ada lembaga legislatif di Korea Selatan. Di Korea Selatan menggunakan sistem unicameral atau sistem satu kamar dalam parlemen Korea Selatan. Di Korea Selatan, Korea Selatan National Assembly merupakan badan pemegang kekuasaan legislatif satu-satunya di Korea Selatan. Layaknya semua negara hukum yang diatur dan dijalankan menurut hukum, kekuatan yang paling penting dari Korea National Assembly adalah untuk memberlakukan, mengubah, dan menghapus undang-undang. Lanjut, lembaga eksekutif di Korea Selatan. Lembaga eksekutif di Korea Selatan terdiri atas presiden sebagai kepala negara. Salah. Dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional, sedangkan Wakil Menteri ditunjuk atau diangkat oleh Presiden rekomendasi dari Perdana Menteri. Lembaga legislatif di Jerman. Tugas parlemen yang utama di Jerman adalah menetapkan undang-undang, memilih kanselir, dan mengawasi pemerintahan. Terletak dari tugas wajib legislatif, dalam lingkup tugas komisi terletak fungsi pengawasan parlemen atas kebijakan pemerintah. Lanjut, lembaga eksekutif di Jerman. Presiden federal dipilih oleh Majelis Federal yang khususnya bersidang untuk memilih presiden, dan anggotanya terdiri dari seluruh anggota parlemen federal dan anggota-anggota terpilih oleh parlemen negara bagian. Secara yuridis, presiden federal mewakilkan negara dalam hubungan internasional, yakni dengan menandatangani perjanjian internasional serta mengangkat dan menerima duta besar. Presiden juga mengawasi kesesuaian proses penyusunan UU undang-undang dengan konstitusi sebelum undang-undang tersebut diumumkan dalam lembaran negara federal. Jadi, kesimpulannya yang diambil dari perbandingan politik terlihat jelas di negara Korea Selatan dan Jerman, yaitu kalau di Korea Selatan sistemnya adalah unicameral, yaitu sistem satu kamar yang dimana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan di negara Jerman sistemnya menggunakan federasi yang dimana fokus kepada kedudukan kanselir yang mendominasi pemerintahan Jerman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.